Baik, perkenalkan nama saya Senantoni dengan NIM 202410102030. Saya dari kelas jaringan komputer D dan berkuliah di Universitas Jember. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang tugas yang telah diberikan. Soal pertama adalah untuk menunjukkan dan menjumlahkan collision domain dan broadcast domain pada sebuah jaringan, yaitu jaringannya ini, dan menganalisis mengapa daerah tersebut menjadi collision domain ataupun broadcast domain. Oke. Yang pertama adalah collision domain. Karena sisi kiri dan sisi kanan sama, saya akan membahas dulu sisi kiri lalu diimplementasikan kepada sisi kanan. Yang dicari pertama adalah hub. Jadi semua port yang terhubung dengan hub akan dihitung menjadi satu collision domain. Ini akan menjadi satu collision domain. Lalu ke switch. Switch, setiap port yang terhubung dengan switch akan termasuk dalam satu collision domain. Jadi setiap port, bukan semua port seperti hub. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Lalu karena yang ini sama, jadi saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, yang terakhir adalah router, sama dengan switch, tapi untuk bagian yang paling terakhir, yang terhubung dengan router, akan termasuk dalam satu collision domain. Jadi untuk collision domain, ada 9. Nah, oke. Lalu selanjutnya adalah broadcast. Maaf. Untuk broadcast sendiri juga sama. Yang dilihat pertama adalah hub dengan switch. Oke, untuk hub, jadi semua yang terhubung dengan hub akan terhitung dalam satu broadcast domain. Dalam artian juga sama. Cara mencarinya pun juga sama dengan collision domain. Dan berbeda dengan switch, kalau dengan switch, semua yang terhubung dengan switch terhitung dalam satu collision domain. Dalam artian ini. Karena switch berhubungan dengan hub, satu broadcast, maka ini juga berhubungan dengan yang lainnya pula. Diimplementasikan kepada hal ini. Nih, lalu dengan switch seperti ini. Jadi dalam artian secara umum bisa dibilang bahwa yang ada di dalam sini ini menjadi hilang. Jadinya hasilnya sebentar. Kalau yang awal adalah seperti ini. Jadi change pen color saya rubah kepada warna ini. Jadi hasil akhirnya adalah jumlah broadcast-nya hanyalah 3, bukan 5. Jumlah broadcast-nya. Oke, next. Tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan. Oke, menurut saya yang ini adalah extended star. Dapat dilihat bahwa switch ini masing-masing membentuk star, membentuk topologi star, lalu hub yang terhubung dengan switch membelah lagi anggapannya. Jadi membentuk topologi star lagi, dan dua topologi star atau lebih itu adalah topologi extended star. Dan ini juga sama dengan hal yang ini, karena juga sama. Lalu transparent color, berubah warna merah. Oke. Dan yang ini adalah bus. Karena terhubung dalam satu jaringan. Oke.
Penjelasannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kekurangan dan kelebihan topologi extended star. Pertama adalah kelebihannya. Untuk kelebihannya adalah cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Dapat dilihat dari contoh, jika mau menambah jaringan hanya sisa menambah lagi satu kabel anggapannya, tambah lagi dengan sebuah PC lainnya. Semudah itu. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer lain masih dapat berfungsi. Misalnya komputer yang baru ini crash, jadi komputer yang lain masih dapat berfungsi karena karena komputer ini hanya terhubung dengan satu ini, entah switch, entah hub atau lain port anggapannya. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel dalam jaringan yang sama dengan hub yang berbeda, dapat mengakomodasikan tipe kabel yang berbeda. Ya, itu pasti. Mungkin untuk yang dari tengah, nah pusatnya merujuk yang ke lain, bisa diberikan kabel yang lebih kuat atau yang lebih cepat, sehingga untuk prosesnya lebih cepat. Sedangkan yang untuk extended star yang luar dapat diberikan kabel dengan kecepatan yang lebih rendah seperti itu. Lalu untuk kekurangan, ya jelas memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Jika terjadi, maka otomatis seluruh jaringannya tersebut dapat down. Misalnya yang ini down, maka yang ininya pun juga down. Untungnya yang lain masih dapat berfungsi. Namun bila yang tengah, harus saya ganti dulu warna biru. Jika yang tengah sudah down, maka seluruhnya akan down pula. Lalu membutuhkan lebih banyak kabel. Oke, ini sudah sangat jelas karena setiap menghubung ke port membutuhkan satu kabel, dan selanjutnya extended star-nya ke PC-nya juga membutuhkan kabel lagi. Nah, tapi hal itu juga bisa dibilang sebuah keuntungan nantinya karena berhubungan dengan cukup mudah untuk mengubah atau menambah sebuah komputer ke dalam jaringan. Oke, membutuhkan lebih banyak repeater. Ya, ini. Untuk memperkuat sinyal otomatis jika langsung bisa. Hasilnya adalah topologi star, tapi kemungkinan lebih lambat dan pastinya kalau rusak itu pasti lebih parah karena hanya ada satu, anggapnya ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, jadinya star. Jadi ini langsung terhubung dengan yang tengah. Jika ini saja rusak, maka otomatis akan down sepenuhnya. Untuk yang memerlukan lebih banyak repeater ini terutama menjadi kekurangan karena harganya. Jadi harga pembuatan topologi ini mahal sekali, berhubungan juga dengan membutuhkan banyak kabel. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Ya, karena dengan banyaknya PC atau port yang terhubung, maka otomatis dapat menjadi tabrakan data. Oke, next adalah bus. Untuk kelebihannya mudah membuatnya, memiliki layout sederhana, dapat dilihat ya bus ini adalah salah satu topologi dengan layout yang paling sederhana dan memerlukan biaya yang relatif murah dan mudah dikembangkan tanpa mengganggu perangkat lainnya. Ya, benar. Namun untuk kekurangannya sendiri pun juga banyak. Jika terjadi gangguan, akan sulit untuk mendeteksi kerusakannya. Ya, karena semua terhubung dalam satu kabel saja. Lalu sering terjadi kepadatan lalu lintas data pada jalur utama. Otomatis karena jalur utama yang sini dipakai oleh banyak sekali port dan hanya ada satu
repeater yang bekerja. Jika terjadi tabrakan data, maka otomatis akan sangat bermasalah. Lalu apabila jalur utama dalam artian yang ditandai biru ini rusak, seluruh jaringan tersebut akan lumpuh. Ya, itu yang menjadi kekurangannya. Lalu memerlukan repeater untuk memperkuat sinyal. Ya, bisa tidak memakai repeater, tapi hasilnya adalah untuk proses pemindahan data atau lalu lintas datanya menjadi sangat lambat. Oke. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi? Oke, dalam biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, konektivitas. Tapi yang terutama menurut saya sendiri adalah tujuan. Jadi untuk apa Anda ingin membuat topologi tersebut? Untuk hal apa? Dalam artian mungkin warnet atau sebuah komputer di perpustakaan, tergantung juga dari biaya. Jika murah, tapi murah bisa dibilang bus. Tapi bus juga memiliki banyak kekurangan juga. Untuk kecepatan sendiri yang cukup cepat adalah tergantung juga pada hub dan switch-nya. Untuk lingkungan, oke, untuk mungkin kalau tempatnya seperti warnet, biasanya tempatnya agak sempit, dapat disesuaikan dengan topologinya dan sesuai dengan ruangannya sendiri. Untuk ukuran, ya kurang lebih sama. Untuk konektivitas adalah untuk apa nantinya dijalankan itu. Jika hanya warnet, maka yang terutama adalah komputer yang terhubung dengan satu sistem utama, nantinya akan yang mengatur komputer-komputer itu. Lalu untuk tujuan sudah dijelaskan dari awal. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih telah mendengarkan.